spesialis telinga hidung tenggorokan dan bedah kepala ya. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik telinga, biasanya pada pasien dengan keluhan telinga nyeri ataupun gatal ataupun ada gangguan pendengaran. Kita akan melakukan analisis secara baik dan benar, kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik ya, secara baik dan benar. Selamat pagi, ya, perkenalkan nama saya Dr. Wahid Sudaryanto. Saya dokter spesialis yang berjaga di hari ini di rumah sakit ini. Baik, Mbak Ita, apakah ada keluhan dari bidang telinga hidung dan tenggorokan? Iya dok, ini telinga kiri saya sakit. Sakit? Sudah berapa lama Mbak Ita? 3 hari yang lalu dok. Sudah 3 hari yang lalu? Ada rasa tersumbat? Iya dok, enggak dengar ya kurang lebih. Oh iya, karena tersumbat jadi pendengaran jadi terganggu ya. Keluar cairannya enggak? Iya dok, sama gatal. Gatal ya? Oh iya. Kemudian kalau dipegang sakit kadang-kadang? Ya, atau kalau pas tiduran pas posisi miring ke arah kiri ketekan banget sakit tidak? Sakit dok. Sakit ya, oke. Mohon maaf sebelumnya, apakah ada riwayat dibersihkan dengan apa atau mungkin berenang sebelumnya? Iya dok, ini sering sini dok. Dibersihkan? Kakak Tempat. Iya. Sesering apa Mbak Ita? Iya tiap hari dok. Tiap hari? Habis mandi. Dibersihkan? Oh, berarti setelah itu muncul keluhan dari itu ya? Iya. Oke. Baik Mbak Ita, saya kira cukup analisisnya. Silakan Mbak Ita boleh duduk di tempat pemeriksaan ya. Saya akan melakukan pemeriksaan di telinga. Sambil Mbak duduk dan silakan saya memeriksakan diri sebentar. Silakan Mbak Ita, boleh duduk di sebelah kanan. Untuk melakukan pemeriksaan telinga, yang perlu kita perlukan adalah seperti biasa dan harus selalu ada adalah lampu kepala atau headlamp. Kemudian otoskop ya, dengan ujung yang berbagai macam posisi atau macam ukuran bisa disesuaikan dengan ukuran lubang telinga. Kemudian kalau diperlukan kita bisa menggunakan konsep aligator yang kecil, misalnya ada benda asing yang perlu kita ambil. Yang keempat, serumen khas atau pengait, misalnya ada kotoran yang mengganggu lapangan kita bisa kita bersihkan. Sebelum melakukan pemeriksaan telinga, sebaiknya kita melakukan cuci tangan secara WHO, kemudian kita menggunakan lampu kepala dengan benar. Setelah itu kita bisa menggunakan eskul. Sebelumnya kita evaluasi auricula, kita lihat apakah ada tanda peradangan di helik, antihelik, lobulus, kemudian tragus. Kita tekan baik tragus maupun antragus, apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian kita lihat meatus akustik epitus, apakah ada cairan keluar dari meatus. Kemudian kita balik telinganya ke arah depan, kita lihat bagian belakangnya, apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada tanda-tanda bengkak di pondok yang besar sampai kita raba. Termasuk bagian dari anterior dari auricula. Setelah melakukan inspeksi, kita ambil spekulum ya. Untuk pemeriksaan telinga bagian kiri kita gunakan tangan kiri ya, dengan memegang otoskop seperti menggunakan atau memegang alat tulis. Kita masukkan otoskop melalui nasal sternus, kemudian kita pegang auricula ya, kemudian kita tarik ke belakang. Kemudian kita gunakan mata kiri ya untuk pemeriksaan telinga bagian kiri. Kita evaluasi analis akustik sternus ya, apakah ada tanda-tanda discharge, apakah ada tanda-tanda peradangan seperti merah pada liang telinga, kemudian ada lendir atau discharge yang keluar di liang telinga, kemudian apakah ada tanda-tanda kotoran yang menutupi lapak pandang. Kemudian kita ungkit ke arah depan sedikit ya, menelusuri dari analis akustik eksternus untuk mengevaluasi membran timpani. Kita evaluasi membran timpani, apakah ada tanda-tanda inflamasi, warnanya seperti apa, brems atau tidak ya. Kemudian retraksi, apakah ada perforasi di membran timpani. Kemudian setelah selesai kita tarik ya otoskopnya secara perlahan, kemudian kita posisikan telinga kembali. Bila kita temukan benda asing, misalnya hewan ataupun benda asing yang bisa diambil atau ditarik, kita bisa menggunakan konsep aligator ya. Dan cara posisikan pasir dengan baik,
tangan kiri memegang bagian bawah, tarik lobulusnya ke bawah dan ke belakang. Ya. Kemudian aligator posisinya tegak lurus dengan liang telinga, ya, dengan posisi ujung yang menutup saat masuk. Kemudian setelah posisi di ujung atau di depan dengan benda asing tersebut, kita buka perlahan, kemudian kita tarik, ya, secara perlahan, ya, menelusuri liang telinga, ya. Kemudian kita tarik. Kalau ada serumen atau memang benda asingnya tidak bisa ditarik, kita bisa menggunakan serumen hard, ya. Ada dua ujung, satu yang ujungnya seperti sendok, yang kedua ujungnya seperti lancip, ya. Hati-hati menggunakan ujung ini, ya. Biasanya ujung ini digunakan pada benda asing atau serumen yang bentuknya padat bisa ditarik, ya. Kalau yang ini biasanya kalau ada kotoran atau benda asing yang sudah hancur, ya, bisa kita tarik perlahan. Caranya sama, ya. Kalau telinga sebelah kiri, ya, kita tarik lobulusnya ke bawah, kemudian ke bagian belakang, ya. Kemudian serumen hardnya dimasukkan menelusuri liang telinga, biasanya paling mudah bagian posterior. Kemudian kalau benda asing atau kotorannya sudah terlewati, kita harus melewati celah yang ada. Kemudian kalau kita sudah melewati bagian dalam dari benda asing atau kotor tersebut, kita tarik perlahan secara pelan-pelan, ya, sampai ke lengan, terus akustik externusnya sampai ke luar, ya, secara perlahan. Setelah dirasa cukup bersih, ya, biasanya kita evaluasi nanti dengan otoskop, ya, apakah ada sisa kotorannya. Baik, kalau misalnya sudah bersih dan sudah tidak ada kotoran yang perlu diambil atau bendasnya sudah bersih, cukup untuk dilakukan evakuasi. Baik, sudah saya lakukan pemeriksaan fisik telinga tadi. Memang dari hasil pemeriksaan fisik tampaknya liang telinganya Mbak Ita bengkak, merah, ya. Kemudian ada discak atau lendirnya sedikit, ya. Ini memang ada peradangan di liang telinga, ya. Biasanya karena manipulasi, ya, dikorek-korek, karena kena air, kemudian rasa gatal dikorek-korek, jadi infeksi dan peradangan. Saya beri obat tetes telinga, ya. Kemudian saran saya sebaiknya sementara jangan dimanipulasi dulu, ya, dan jangan terkena air dulu, ya, kecuali obat tetes yang saya berikan, ya, gitu Mbak Ita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Mbak Ita? Tidak ada. Baik, ini saya tuliskan resep tetes telinga, ya. Nanti bisa digunakan 3 kali sehari, 3-4 tetes telinga yang sebelah kiri, ya. Kemudian setelah ditetesin, didiamkan dulu selama 3-4 menit sambil posisi miring, ya. Tergantung telinganya, kalau telinga kanan miring ke arah kiri, kalau telinga kiri ke arah kanan, kurang lebih 3 menit supaya obatnya meresap. Nanti setelah ditetesin biasanya agak terasa tuli, tidak apa-apa, ya, karena itu obatnya biasanya akan terserap. Biasanya nanti kita rasakan hilang. Oke, gitu Mbak Ita. Semoga lekas sembuh, ya. Saya kira sudah selesai. Ini resepnya boleh diambil di lantai 1, ya. Saya kira sudah selesai. Selamat siang, semoga cepat sembuh Mbak Ita. Ya. Baik, demikian pemeriksaan fisik telinga. Jadi pada pasien dengan keluhan-keluhan di telinga seperti nyeri telinga, gangguan pendengaran, tersumbat telinganya, terasa penuh, ya, keluar cairan, harus melakukan pemeriksaan fisik secara benar untuk mengevaluasi anatomi telinga. Demikian yang bisa saya berikan, semoga bisa membantu teman-teman dan adik-adik sekalian untuk belajar. Semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.